Lalu Sayyidina Umar ini melewati koyok nggak seneng gitu loh. Lah kok adek mau syair dogone jauh masjid. Maka Hasan ngomong, saya dulu waktu baca-baca begini ada orang yang lebih mulia dari kamu, tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau masjid kita itu dibuat acara, ada yang nyanyi atau ya macam itu? Wasida, udele ketok. Jadi ini ada pertanyaan, kalau di dalam masjid itu dibaca-bacakan syair, nyanyi dan seterusnya. Ini mau saya baca juga ini pas ini ya. Coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita baca dulu hadisnya. Wa anhu dari Abu Hurairah. Anna Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya Sayyidina Umar, mudah-mudahan beliau diridhoi Allah, mara bi Hasanin, ya, melewati Hasan, yunshidu fil masjidi. Hasan ini membaca syair-syair nih, nduk kene koyok Habib Syekh gitu loh ya. Falahadu ilaihi, lalu Sayyidina Umar itu melihat kepada Hasan. Melihatnya itu ya, melihat lapo sih kok maca syair nggone jero masjid koyok gitulah ya. Faqala, maka Hasan ini berkata, qad kuntu unsyidu fihi, sungguh aku dulu pernah membaca syair-syair di sini. Wa fihi man huwa khairun minka, dan saat itu di sini ada orang yang lebih mulia dari kamu, yaitu Rasulullah. Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Jadi hadis ini yang namanya Hasan itu membaca syair-syair Pak ya, seperti Habib Syekh itulah ya. Lalu Sayyidina Umar ini melewati koyok nggak seneng gitu loh. Lah kok adek mau syair dogone jauh masjid. Maka Hasan ngomong, saya dulu waktu baca-baca begini ada orang yang lebih mulia dari kamu, tidak apa-apa. Artinya di antara ya kebolehan membaca syair-syair di dalam masjid. Lalu kok ada ditabui rebana, itu umpamanya ya, apakah boleh memukul rebana? Hadis riwayat Muslim, riwayat Bukhari boleh ya. Yang tidak boleh itu masih kontroversi Pak ya. Dalam hadis itu suling ya, suling itu secara tekstual, teks hadisnya tidak boleh ya, tapi kontekstual secara umum nanti ada yang memperbolehkan. Nah, ini juga bisa dipakai dasar untuk setelah azan itu biasanya ada pujian Pak ya. Kalau di sini tidak ada sini. Ini untuk desa-desa, ini kan nggak desa gitu Pak. Ya, ini untuk desa-desa itu ada pujian. Untuk ini nggak desa berarti nggak ada pujian ya. Nah, ulama-ulama dulu saking pinternya Pak ya, itu dikasih pujian. Salah satu dibolehkannya baca syair-syair di masjid ini dasarnya. Yang kedua, ada hadis riwayat Abu Dawud, ad-du'a bainal adzani wal iqamah la turadu, tidak tertolak doa antara azan dan iqamah, tidak tertolak. Pujiannya Rabbana atina, itu kan doa Pak. Ngapunten, saya pernah sholat di pondok besar Pak, pondoknya itu, tapi tidak ada kiainya. Kalau bapak-bapak turun tol Sidoarjo belok kanan itu pondok besar Pak, pondok Nirwana.
Ya, kalau sebelah kirinya Pondok Jati, itu besar ada kiainya itu. Ya, nah di sana ngapunten, sekali lagi ngapunten, karena saya beberapa kali aja sholat di sana, ada proyek di sana, dulu asar, insya Allah pasti di sana. Setelah azan sampai iqomah tidak ada puji-pujian, ngomong Pak. Sing diomong ini api tidak apa-apa, nek ngrasani. Daripada begitu, ulama-ulama dulu ojo ngrasani, ojo ngomong sing elek, pujian. Nah, itu ulama-ulama dulu semacam itu. Makanya ada sholawat nariyah, sholawat tibil qulub dan seterusnya. Ini doa-doa semuanya. Ya, jadi supaya tidak ngomong dewe-dewe, ngasani tonggo, ngasani konco, ya, duk masjid apa maneh ngomong pekerjaan, ya, lebih bagus zikir. Nih gak bisa zikir, ya tadi itu dipaksa Pak. Kadang-kadang kiai-kiai dulu kan, nih mari apa adzan sampai qomat, dungo. Ya ono sing gelem Pak, tapi dipaksa dengan membaca bersama-sama itu mau. Ya, oleh karena itu bagi teman-teman yang tidak melaksanakan atau melakukan puji-pujian, ya gak usah ngilokno sing puji-pujian. Tapi sing puji-pujian juga gak usah ngilokno sing gak puji-pujian. Ya, ini ya. Iki wae iki nopo iki si ombe dhisik nanti Pak. Ya. Nek cowok cilik tudang-tuding ini nanti si kecekel sing ndi nanti. Ya. Ini baca tadi. Nah, bagaimana kalau qasidah? Ya, itu tadi Aba Qasim itu mengatakan khusus dan seterusnya. Selama itu tidak menimbulkan fitnah, ya, itu diperbolehkan. Cuma kalau ada tempat yang lain lebih bagus di teras. Ya, kalau tidak ada tempat yang lain masih diperkenankan. Sing penting gak begini Pak, ya, dipakai untuk acara waktu sholat gak diadakno sholat, iki sing gak oleh. Ya, oh apa gak iso sholat? Nang kene wis ana anune, apa setisnya ada panggungnya gak iso sholat. Nah ini yang salah. Ya, tapi kalau selama sholat bisa dilakukan, tempat yang lain tidak ada, ini syiar. Ngapunten, Sunan Kalijogo itu mutawayang pertama itu di masjid Pak. Ya, di Masjid Demak. Ya, jadi tidak di lapangan, tidak di alun-alun. Setelah sholat Jumat, orang-orang yang belum Islam itu nunggu di alun-alun. Ya, orang dulu kan ya ono sing katokan tok, nggak pakai klambi kan gitu ya. Nyekel Pak, sandal jepit, sandal lili sih gak ono. Ya, akhirnya suruh masuk ke masjid. Nah, karena kakinya kotor semuanya, dikasih seperti itu. Ya, kolam itu lebih payah daripada Sunan Kalijogo. Ya, kalau ada begitunya itu masuk. Setelah itu ono bayar Pak tiketnya dengan syahadat. Ya, jadi terus pemutaran wayang. Ini wayang itu juga agak dilema waktu itu antara Sunan Kalijogo dengan Raden Paku. Jadi Sunan Giri nggak setuju. Itu menyamai manusia itu, nggak boleh. Nanti kamu akan disuruh Allah memberikan nyawa. Jadi ini kata-kata Sunan Giri. Ya. Nah, oleh karena itu dimodifikasi oleh Sunan Kalijogo. Pertama, tipis. Sak gak mangan-mangani wong, gono tipis kayak gini gitu. Yang kedua, kaki sama tangan itu panjang tangannya. Ini orang panjang kakinya, Pak. Ini panjang tangan nyolongan gitu ya. Berarti wayang itu nyolongan. Jadi tidak ada wayang itu panjang kakinya, tidak ada. Ya, jadi panjang tangannya supaya tidak menyamai orang. Itu modifikasi dari Sunan Kalijogo. Karena Sunan Kalijogo itu asli orang Jawa.
sunan-sunan yang lain itu bukan asli orang Jawa, ya. Jadi apa? Ini modifikasi. Jadi memang sesama ulama memang ada, termasuk para wali, ada perbedaan biasa. Tapi tidak sampai itu apa keluar, ya, menjadi polemik kemana-mana. Ya kalau sekarang enggak, ada medsos itu, malah jitu, Pak. Ulama sana di sini, ustadz sana jitu sini, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.